paradigma orang ketika orang sudah dianggap sebagai residivis, maka pandangan orang akan selalu buruk. Ya, oh memang dia suka mencuri, oh memang dia suka melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Anca Makawali. Pada pertemuan video kali ini kita masih tetap membahas materi mata kuliah hukum pidana terkait dengan residif. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan residif. Jadi residif itu terjadi apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, inkrah pandemnis de, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Jadi pelaku residif ini biasa disebut sebagai residivis. Nah, di dalam residif ini ada dua bentuk penggolongan, ada sistem residif yang umum, ada juga sistem residif yang khusus. Kita bahas yang pertama. Sistem residif yang umum ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapanpun merupakan alasan untuk memperberat pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidananya maupun tenggang waktu pengulangannya. Misalnya begini, hari ini saya melakukan, tahun ini saya melakukan pembunuhan. Divonislah saya 15 tahun. Setelah saya menjalani pemidanaan saya, lalu keluar bebas. Kemudian saya melakukan tindak pidana yang berbeda. Entah itu 10 tahun, 20 tahun, dan melakukan pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Maka menurut sistem ini dianggap sebagai residivis. Nah, adapun sistem residif yang khusus ini, tidak semua jenis tindak pidana pengulangan itu merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dapat dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam waktu tertentu juga. Jadi sudah menunjukkan ada irisan antara kedua penggolongan ini. Jadi jika pada sistem residif yang umum itu tidak menentukan jenis pidananya maupun tenggang waktunya, nah adapun sistem residif yang khusus ini ditentukan jenis tindak pidananya maupun tenggang waktunya pun juga tidak ditentukan. Tidak bisa hari ini pembunuhan, mungkin harus juga sesuai dengan yang sudah ditentukan, apakah harus sejenis, apakah harus sama dengan tindak pidana yang dilakukan, dan tenggang waktunya pun juga harus ditentukan. Kalau sudah lewat maka tidak dapat lagi dikatakan sebagai residivis. Oke, kemudian pertanyaannya, KUHP kita ini menganut sistem residif yang mana? Nah, ternyata sistem residif yang kita anut itu adalah khusus. Dalam konteks hukum pidana kita di Indonesia ini menganut sistem residif yang khusus. Karena di dalam KUHP, ketentuan mengenai residivis itu tidak diatur secara umum, yang sebagaimana diatur di dalam buku ke-1 tentang aturan umum, melainkan diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu, baik itu kejahatan sebagaimana diatur dalam buku ke-2 tentang kejahatan maupun pelanggaran yang diatur dalam buku ke-3 tentang pelanggaran. Nah, selain berkenaan dengan jenis tindak pidana yang ditentukan, KUHP juga memberikan syarat. Tenggang waktunya pun harus tertentu juga. Maka dapat disimpulkan bahwa KUHP kita ini menganut sistem residivis yang khusus. Pemberatan pidana hanya dapat dikenakan terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu juga. Oke, baik. Nah, setelah kita memahaminya, maka di dalam KUHP ini ada dua bentuk kategori residif. Ada residif pelanggaran dengan residif kejahatan. Residif pelanggaran ini terbagi menjadi dua jenis. Ada residif kejahatan tertentu yang sejenis, ada residif tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis. Baik, kita bahas yang pertama. Residif kejahatan tertentu yang sejenis ini diatur secara tersebar dalam 11 pasal. Ya. Jadi ada pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2 sampai dengan pasal 303 bis ayat 2.
Jadi saya tentunya tidak akan menjelaskan secara detail pada video ini ya. Nanti di perkuliahan sesungguhnya baru kita akan bahas secara mendalam dan secara detail terkait dengan residif ini. Jadi saya hanya akan menjelaskan secara garis-garis besar saja ya. Jadi ada 11 pasal, dan apabila ada pengulangan maka dapat dikatakan sebagai residivis kejahatan atau dapat menjadi alasan pemberatan pidana. Jadi poin penting di dalam residif ini ya, jadi bisa kalian bisa diingat ya. Jadi tindak pidana, jika tindak pidana itu memenuhi elemen syarat pada residif ya, maka menjadi alasan untuk memperberat pidana. Dan apabila tindak pidana itu tidak memenuhi elemen pada residivis, maka tidak ada alasan untuk memperberat pidana ya. Tapi tentunya di dalam dasar-dasar pemberatan pidana bukan hanya residif ya, ada juga gabungan tindak pidana orang-orang yang diberikan hak asuh, pejabat dan lain sebagainya, tapi kita tidak akan bahas di sini ya. Oke, baik. Kemudian syarat-syarat di dalam residivis kejahatan tertentu yang sejenis ini paling tidak begini ya. Ini sebenarnya mengikuti pada pasal-pasalnya ya. Jadi di pasalnya itu ayat 1 itu deliknya, ayat 2 itu tenggang waktunya dengan pemberatannya. Jadi mengikuti tergantung pada pasal-pasalnya. Jadi saya harap adik-adik membaca pasal-pasalnya agar bisa memahami dan mendalaminya terkait dengan materi residif ini. Jadi syaratnya begini ya, tidak begini, dirangkum agar memudahkan kita. Nah, itu kejahatan yang diulangi itu harus sama dengan kejahatan yang terdahulu. Lalu yang kedua, antara kejahatan terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus ada berupa pemidaan yang berkekuatan hukum tetap inkrah. Lalu apa? Pengulangannya, tenggang waktu pengulangannya itu masing-masing dalam pasalnya itu ada yang menyebutkan belum lagi lewat dari 2 tahun, ada juga belum lagi lewat dari 5 tahun sejak adanya pemutusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, lalu kemudian kita masuk ke bentuk kategori yang kedua, itu sistem residivis residivis kejahatan tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis. Nah, ini ada diatur di dalam 3 pasal 486, 487, 488. Jadi syaratnya begini, kejahatan yang diulangi itu harus termasuk dalam satu kelompok jenis antara dengan kejahatannya yang terdahulu. Jadi harus masuk ya, artinya kejahatan itu yang diulangi itu harus masuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang terdahulu, baru dapat dikatakan sebagai residif. Lalu kemudian pidananya harus pidana penjara dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan untuk perbuatannya yang terdahulu. Lalu kemudian antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi itu harus berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi bagaimana tenggang waktunya di dalam residivis kejahatan tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis ini? Maka tenggang waktunya itu 5 tahun ya. Jadi kalau sudah lewat dari 5 tahun tidak dapat lagi dikategorikan sebagai residif pelanggaran ya. Dan apabila perbuatan pidananya itu belum lagi lewat dari 5 tahun lantaran perbuatan yang serupa atau semacam, maka dapat dikatakan sebagai residif pelanggaran. Nah, jadi kelompok jenis yang dimaksud tadi itu ya, ada pasal 486, 487, 488 itu. Jadi pasal 486 ini mengenai kejahatan terhadap benda pemalsuan. Lalu kelompok jenis kejahatan yang diatur dalam pasal 487 itu kejahatan terhadap nyawa atau orang. Lalu kelompok jenis kejahatan yang diatur dalam pasal 488 itu mengenai kejahatan terhadap penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan. Jadi misalnya begini ya, sederhananya begini. Misalnya kelompok kejahatan yang mengenai terhadap benda ya. Jadi kelompok jenis kejahatan yang diatur dalam pasal 486 mengenai kejahatan terhadap harta benda. Misalnya saya tahun ini 2002 melakukan penipuan, melanggar pasal 378. Setelah saya melakukan penipuan, vonis 4 tahun penjara. Setelah divonis keluar bebas, setelah saya menjalani pemidanaan saya keluar,
dan saya melakukan tindak pidana apa, misalnya saya melanggar bukan lagi pasal 372 sama, tapi bukan lagi, tapi saya melanggar pasal misalnya pasal 378 penggelapan. Tentu ya pasal yang selanggar berbeda, tetapi dia masuk dalam satu kelompok jenis. Ya, karena berkaitan dengan kejahatan terhadap benda, maka dapat dikatakan sebagai residivis. Lalu bagaimana tenggang waktunya? Nah, ketika perbuatan yang saya ulang itu belum lagi lewat dari 5 tahun, maka dapat dikatakan residivis. Tapi kalau saya lakukan setelah saya dipenjara, misalnya dihukum penipuan, kasus pertama dihukum penjara 4 tahun. Setelah itu, setelah saya menjalani pemidanaan saya keluar bebas, maka terhitung pada saat itu. Apabila saya melakukan lewat dari 4 tahun, maka tidak dapat dikatakan sebagai residivis. Tapi apabila setelah saya keluar lalu kemudian melakukan 2 tahun kemudian atau 3 tahun, maka dapat dikategorikan sebagai residivis. Jadi residivis ini orang baru dapat dikatakan sebagai residivis apabila memenuhi syarat-syarat di dalam residivis. Jadi coba bayangkan saja ya, ketika seseorang melakukan tindak pidana dan dia melakukan tindak pidana misalnya pembunuhan, kemudian melakukan pembunuhan, penjara 15 tahun, lalu dia keluar melakukan tindak pidana yang berbeda. Nah, ketika dia melakukan tindak pidana yang berbeda, tapi perbuatannya itu mungkin karena kelalaian dan lain sebagainya, ataukah mungkin untuk hanya mencari untuk makan, minum untuk keluarganya, apakah harus dianggap sebagai residivis? Maka KUHP mengatur secara khusus, ya. Jadi kalau sudah membunuh lalu kemudian dia melakukan pencurian, tidak dapat lagi dikatakan sebagai residivis, karena dia juga tidak masuk dalam satu kelompok jenis. Dan juga tenggang waktunya juga sudah ditentukan di dalam sistem residivis ini. Jadi begini ya, stigma orang ketika orang sudah dianggap sebagai residivis, maka pandangan orang kan selalu buruk. Ya, oh memang dia suka mencuri, oh memang dia suka melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Mungkin maka sehingga KUHP memberikan syarat-syarat agar yang bisa dikatakan sebagai residivis harus memenuhi apa yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita masuk ke bagian akhir dari materi ini, residif pelanggaran. Residif pelanggaran ini ya, jadi dengan dianutnya sistem residif khusus, maka mengenai residif pelanggaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan residif pelanggaran tertentu saja sebagaimana sudah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di buku ketiga tentang pelanggaran ya. Jadi ada 14 pasal, mulai dari pasal 489, 492, 495 sampai dengan pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya tentunya. Jadi ketika ada pengulangan dari 14 pasal itu, maka menjadi alasan untuk memperberat pidana ya. Jadi paling tidak begini syaratnya. Yang pertama itu pelanggaran yang diulangi harus sama dengan pelanggaran yang terdahulu. Artinya apa? Dapat dikatakan sebagai residif pelanggaran apabila melanggar pasal yang sama. Melanggar pasal 489 harus yang dilanggar juga 489. Artinya perbuatan yang diulangi harus melanggar pasal 489. Lalu kemudian harus juga ada putusan pemidanaan, misalnya melanggar pasal 89 awalnya lalu dipidana atau kena denda. Setelah kena denda mengulangi lagi melanggar pasal yang sama, maka dapat dikatakan sebagai residivis. Lalu tenggang waktunya juga mengikuti pada pasal-pasalnya, tergantung pada pasal-pasalnya. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Jadi deliknya itu di ayat 1, sedangkan pemberatan maupun tenggang waktunya itu ada di ayat kedua. Jadi mengikuti pada pasal-pasal, jadi tergantung pada pasal-pasalnya. Jadi ada yang mengatakan 2 tahun, ada juga yang mengatakan 1 tahun sejak adanya putusan pemidanaan. Jadi tidak bisa dikatakan sedikit pelanggaran juga kalau sudah lewat perbuatannya itu mungkin sekalipun sama, pasal yang dilanggar sama, tetapi tenggang waktunya telah lewat 1 tahun, baru lewat sudah dari setahun dia melakukan perbuatan itu, pelanggaran itu, maka tidak dapat dikatakan sebagai residivis pelanggaran. Tapi ketika perbuatannya itu dilakukan dan belum lagi lewat dari tenggang waktunya 2 tahun misalnya atau 1 tahun, maka dapat digolongkan sebagai residif pelanggaran. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk materi pidana kali ini. Tentunya memang saya tidak menjelaskan secara detail dari beberapa pasal-pasal dari residivis kejahatan tertentu sejenis sampai dengan residivis pelanggaran ini, karena ini bukan perkuliahan yang sesungguhnya ya. Jadi ini hanya video
perkuliahan. Jadi tentu saya hanya menjelaskan secara garis-garis besarnya saja. Nanti di perkuliahan sesungguhnya kita akan membahas lebih dalam secara mendetail. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat kepada seluruh adik-adik dan maupun sahabat-sahabatku dimanapun berada. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.